Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam pembahasan tentang mata kuliah Technopreneurship ya. Kali ini kita akan membahas bagaimana strategi funding dan tentunya mencari sumber modal. Ini berkaitan dengan bagaimana kemampuan mengelola keuangan untuk pertumbuhan startup yang berkelanjutan. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang beberapa materi yang berkaitan dengan kebutuhan modal, bagaimana memetakan dengan tepat berkaitan dengan kebutuhan finansial para startup. Juga berbicara tentang bootstrapping versus funding eksternal, di mana di dalamnya kita bahas filosofi dan strategi pendanaan. Selanjutnya kita bahas juga sumber pendanaan yang membahas tentang bagaimana mengenal pemain dalam ekosistem pendanaan itu sendiri. Dilanjutkan dengan tahapan funding dari mulai pre-seed hingga IPO. Dan diakhiri dengan valuasi startup yang merupakan seni dan ilmu menghitung nilai perusahaan yang dimiliki para startup. Nah, untuk memahami kebutuhan modal dan jenis-jenis funding, tentunya kita harus tahu berapa dana yang kita butuhkan ya. Analisis kebutuhan modal itu berkaitan dengan modal awal ya. Di dalamnya untuk riset, ada prototipe ya, pendirian perusahaan, juga modal kerja dan ekspansi. Untuk modal kerja berkaitan dengan berapa modal untuk operasional bulanan, menyangkut gaji, sewa, ya, kebutuhan server misalkan untuk marketing. Dan yang ketiga modal ekspansi untuk scaling, masuk ke pasar baru dan mengakuisisi bisnis yang sedang berjalan. Dalam hal jenis-jenis funding bisa dilihat berdasarkan hak kepemilikan ya. Ada berdasarkan equity, di mana di tentang ya dibahas tentang ekuitas menukar saham dengan modal ya. Lalu juga jenis funding lainnya berupa utang, bisa didapatkan utang, berupa pinjaman yang tentunya harus dikembalikan, biasanya disertai bunga. Misalkan contoh kredit bank, pinjaman online dan lain-lain. Jenis funding lainnya berupa hibah atau grant ya. Ini dana yang non pengembalian dengan orientasi mengembangkan atau melaksanakan proyek-proyek pemerintah ya, berkaitan dengan government grants atau kompetisi di startup. Jadi kita akan mendapatkan hibah untuk melaksanakan bisnis kita. Lalu yang keempat, revenue based financing, yaitu modal ditukar dengan presentasi pendapatan di masa depan. Ya. Oke. Selanjutnya kita lihat bagaimana filosofi pendanaan dua sisi. Di dalamnya ada bootstrapping maupun external funding. Bootstrapping ini dipahami sebagai upaya mendanai startup dengan sumber daya pribadi. Ya, jadi berbisnis dengan sumber daya pribadi, baik tabungan, gaji, ataupun revenue dari bisnis itu sendiri. Keuntungannya tentu kontrol penuh atas perusahaan, disiplin finansial tinggi, dan tidak ada tekanan dari investor. Tetapi di sisi lain ada kerugian berupa pertumbuhan yang mungkin lambat karena uangnya seadanya atau modalnya seadanya, sumber daya seadanya berarti terbatas, dan risiko finansial pribadi yang lebih besar. Artinya ketika bicara kerugian,
kerugian pribadi. Ini cocok untuk startup dengan model bisnis yang cepat dan menghasilkan revenue. External funding merupakan konsep yang kedua dalam filosofi pendanaan, di mana kita akan mendapatkan modal dari pihak luar atau investor. Keuntungannya tentunya akses modal besar dengan pertumbuhan lebih cepat, akses jaringan dan mentorship dari investor yang tentunya ingin agar modalnya aman ya, sehingga saling memastikan bagaimana uangnya dijalankan dengan baik eh, oleh startup itu sendiri, dan risiko finansial pribadi lebih rendah. Tetapi kerugian lainnya bisa muncul karena kan kehilangan sebagian kepemilikan. Lalu juga ya karena kan berbagi dengan pihak lain. Lalu juga tekanan untuk mencapai target pertumbuhan ini menjadi prioritas karena kita memakai uang pihak lain. Dan ada proses due diligence yang ketat. Sehingga pertumbuhan menjadi sesuatu yang berkaitan dengan tekanan karena memang dituntut adanya target pertumbuhan. Bagaimana sumber pendanaan dalam ekosistem investor ya? Nah, dalam sumber pendanaan modern ada istilah angel investor, ada venture capital atau VC ya, dan crowdfunding serta juga bisa juga dari pemerintahan. Ini semua untuk membangun bisnis startup. Nah, dalam hal sumber dana dari istilahnya angel investor, ini karakteristiknya individu kaya dengan invest dari uang pribadi. Ini tahapannya dari pre-seed menuju seed ya. Yang dicari tentunya tim yang kuat, ide menarik, potensi yang tinggi. Lalu yang kedua sumber daya venture capital, ya perusahaan yang mengelola dana institusi untuk investasi dengan resiko yang lebih tinggi. Ya, ini pada tahap startupnya ada seed, ada seri A, B, C, dan selanjutnya. Ya. Yang dicari tentunya produk atau berkaitan dengan market fit dan eh, apa namanya transaksi yang kuat, tim eksekusi yang hebat dan pasar yang besar. Contoh di Indonesia ini ada contohnya S Venture, AC Venture dan lain-lainnya. Kalau tadi angel investor ya investor informal saja atau biasanya berkaitan jejaring pribadi ya. Selanjutnya yang ketiga crowdfunding ya, mengumpulkan dana dari banyak orang atau masa. Misalkan via platform online. Ini startup tahap startupnya di berbagai tahapan ya levelnya. Ini apa yang dibangun atau dicari, cerita yang menarik, komunitas yang kuat, dan produk-produk fisik dan kreatif. Ya, ada contohnya berkaitan dengan ini seperti equity, dalam bidang equity, Bizher. Dalam bidang donasi, ada Kita Bisa, ada Kickstarter. Sumber dana lainnya adalah government grants, ya, hibah atau bantuan, non pengembalian dari pemerintah atau lembaga. Ya. Ini yang dicari adalah inovasi yang teknologi yang tinggi, dampak sosial, dampak ekonomi, dan tentunya berkesesuaian dengan program pemerintah. Biasanya didapat dari Kemendikbud atau Kemendikti Science sekarang ya, Kedaireka, Kemenkraf ya, dan lain-lain. Ada dari BRIN. Nah, kita lihat bagaimana perjalanan funding para startup. Ya, kalau diistilahkan bagaimana memulainya dari mulai garasi sehingga masuk ke pasar modal dari pre-seed, seed, seri A, B, C ataupun bisa berkelanjutan sampai ke IPO. Nah, dipahami bahwa pre-seed ini tujuannya adalah untuk validasi ide, membuat MVP. Kemarin kita bahas tentang MVP ya. Lalu juga riset pasar dengan sumber dana umum dari funder, keluarga, teman, atau angel tadi angel investor ya, pendanaan pribadi. Nah, besarannya sekitar 50 juta sampai 1 miliar. Lalu seed meluncurkan produk. Ya, tahapan seed ini sudah tahapan meluncurkan produk. Ya, mendapatkan pengguna awal atau mencapai produk market fit ya. Sumber dana bisa angel investor, seed
visi ya maupun crowdfunding. Ini dananya sekitar 1 sampai 10 M. Lalu seri A scaling bisnisnya ya sudah terbukti, sudah ada optimasi dari market dan sudah melakukan ekspansi pasar ya. Dananya sekitar 10 sampai 100 M dari venture capital ya. Lalu seri B, C dan selanjutnya D mungkin ini merupakan ekspansi agresif. Ada akuisisi, ada dominasi pasar, ada ekspansi bahkan secara internasional dengan venture capital yang lebih besar, baik berupa private equity maupun corporate venture capital. Dananya ya di atas 100 miliar lah sampai triliunan. Dan untuk IPO, tujuannya adalah untuk likuiditas dari para investor dan pendiri dengan tentunya modal untuk ekspansi yang lebih besar. Dananya dari publik ya, dengan dana atau besarannya yang tak terhingga. Lalu bagaimana kita bisa melihat ya berkaitan dengan eh, apa namanya berapa nilai perusahaan kita ya. Valuasi adalah merupakan seni ya, dan ilmu di tahap awal ini berkaitan dengan bagaimana metode valuasi untuk startup di awal ya. Ada istilah Perkins Method ya. Ini metode yang paling sederhana yang sering digunakan oleh para founder untuk menghitung valuasi berdasarkan berapa dana yang dibutuhkan dan berapa persen saham yang mau diberikan ya. Lalu juga ada scorecard method atau market comparable ya. Ini metode yang membandingkan startup kita dengan startup sejenis atau setahap yang baru mendapatkan pendanaan. Lalu menyesuaikan beberapa kekuatan ya sehingga kita ada pembandingnya lah istilahnya. Yang terakhir venture capital method ini berbasis ekspektasi return of investment. Nah, ini metode yang digunakan oleh venture capital ya untuk menghitung berapa mereka harus invest hari ini ya. Lalu juga agar mendapatkan return yang diharapkan, misalkan 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang. Biasanya dengan menggunakan rumus post money value valuation ya. Ini dihitung dari berapa exit value dan dibagi dengan expected return of investment. Sehingga selanjutnya sebagai pebisnis kita juga harus memahami bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi valuasi bisnis kita. Apa yang dinilai oleh para investor di saat mereka mau lending capital katakanlah. Nah, ada pemahaman bahwa minimal tim itu 30 sampai 40% di dalamnya ada pengalaman, ada rekam jejak dan kelengkapan ya. Jadi investor meletakkan bobot terbesar pada kualitas tim ya sebesar ya sampai 40%. Ini berkualitas enggak timnya gitu kan. Karena percaya bahwa tim A misalkan dengan ide B lebih baik daripada tim B dengan ide A. Apa saja yang dinilai ya berkaitan dengan pengalaman, track record, ada rekam jejak, juga kelengkapan ya komposisi tim yang menyangkut 3 peran kritis ya. Ada hacker, hipster, dan hustler. Ada yang apa namanya membangun produk atau sebutnya hacker, ada yang hipster atau membuat produk yang menarik dan user friendly, jadi nyaman digunakan. Dan ada juga peran hustler, yaitu yang memiliki apa namanya kemampuan untuk menjual lebih baik dengan skala bisnis yang terukur. Lalu yang kedua,
pertimbangan investor adalah pasarnya. Apakah bisnis ini memiliki pasar yang baik, sekitar pertimbangannya 20 sampai 30%. Investor juga ingin tahu apakah pasar kita ini cukup besar untuk memberikan return atau investasi yang besar ya, dengan total addressable market atau TAM yang besar dan apa pertumbuhannya. TAM ini dipahami sebagai total pasar potensial. Apakah potensial ya, dibandingkan dengan bisnis yang lain? Nah, ada pertimbangan lain seperti SAM, bagian TAM yang dapat dijangkau oleh model bisnis yang kita bangun, ataupun juga SOM-nya misalkan. Berapa target realistis dalam 1 sampai 3 tahun? Oke. Pertimbangan lain investor adalah produk dan teknologi. Ya, bisnis kita memiliki teknologi yang bagus enggak? Ini eh, persentasenya sekitar 15 sampai 25% memiliki keunikan ya, memiliki intellectual property ya, berarti dengan IP yang bagus bisa berkelanjutan bisnisnya, berkembang gitu, tidak monoton di satu jenis produk. Juga defensible ya, apakah produk ini sulit untuk ditiru sehingga pesaing dengan begitu mudah bisa menduplikasi ya. Yang keempat adalah traction ya, traction ya. Traction ini berkaitan dengan bukti nyata bahwa bisnis Anda bekerja dan berkembang. Apakah bisnis ini bisa dipahami sebagai bisnis yang bisa tumbuh, ada revenue-nya gitu kan. Lalu juga ada apa namanya aktivitas, berapa pengguna kembalinya produk ini diminati untuk secara berulang ya, baik secara CIC, ini ada customer acquisition cost ya. Nah, biaya mendapatkan untuk pelanggan baru. Apakah harus dikembangkan dan dikembangkan lagi. Dan yang kelima, pertimbangan investor adalah deal terms dan kompetisi. Ini berkaitan dengan kondisi eksternal yang mempengaruhi berbagai keputusan investasi, baik dari sisi valuation, harga perusahaan, atau liquidation preference ya, berkaitan dengan bagaimana hak investor dapat uang kembali ya. Lalu juga boarding seat atau kursi di dewan direksi, investor punya nggak kesempatan untuk berada di posisi tersebut. Sehingga kesimpulannya bahwa tingginya valuasi bukan tujuan utama. Yang penting adalah mendapatkan modal yang cukup ya, dengan mendapatkan saham yang wajar. Nah, di sisi lain adanya pencapaian tahapan atau milestone yang jelas ya. Lalu bagaimana tips mencari funding ya atau investor? Di sini juga kita harus jeli berkaitan dengan pemahaman ini karena dengan persiapan yang matang kita bisa mengenali tipe-tipe investor ya. Dengan mengenal investor Anda, riset investor juga menjadi relevan dengan stage yang sedang dijalani oleh bisnis kita gitu ya. Oke, lalu siapkan data room ya. Data room ini berkaitan dengan ruang virtual yang di dalamnya berisi beberapa dokumen startup yang tentunya menjadi analisis utama untuk membuktikan bahwa kita melakukan bisnis yang baik ya, dengan pitch deck atau tampilan-tampilan slide yang menarik dalam bisnis. Lalu juga finansial proyeksinya berkaitan dengan bagaimana proyeksi keuangan di 3 atau 5 tahun ke depan ya. Lalu juga memiliki tabel kepemilikan saham, berapa persentase yang jelas, dan tentunya tidak lupa berkaitan dengan dokumen hukum atau legal ya, legal company-nya ya, berkaitan dengan dokumen yang ada. Nah, berbicara dengan pitch yang powerful, ya tampilan slide yang powerful ini menunjukkan apa saja yang ditampilkan seperti masalah, solusi, ya, lalu pasar yang sangat besar. Tadi ada sum dan somnya, ya, berapa peluang marketnya, berapa target realnya yang bisa diambil, lalu juga apa namanya pasar yang benar-benar bisa diambil.
Sementara transaksinya berkaitan dengan bukti, kita juga harus bisa membuktikan bahwa solusi kita bekerja sesuai data apa yang dibangun. Di samping juga memastikan di pitch itu juga menunjukkan bagaimana ya di pitch deck ini menunjukkan tim yang kuat dan dikenal ya sehingga eh, menampilkan jumlah dana yang dibutuhkan berkaitan dengan bisnis ini secara logis ya. Selanjutnya, persiapan lain untuk menutup pintu investor adalah jaringan. Nah, dengan perkenalan dari para founder ya dan advisor ya, yang pengarahnya, tentunya ini menjadi kekuatan tersendiri dan lebih efektif dalam mendapatkan istilahnya apa namanya eh, kekuatan untuk memastikan investor memperhatikan apa yang kita rekomendasikan. Dan yang kelima, jangan terobsesi oleh valuasi. Ya. Fokus pada mendapatkan investor strategis yang bisa membantu bisnis dan tumbuh. Sehingga pada akhirnya kita pahami bahwa bagaimana mendapatkan strategi funding yang cerdas adalah dengan melakukan validasi dulu, lalu baru mendapatkan funding, sehingga validasi atas kekuatan kita memiliki tracking yang jelas. Semakin baik posisi tawar kita di hadapan investor. Lalu yang kedua, pilih investor yang tepat, yang strategik, ya. Lalu keluar dari milestone berupa aktivitas putaran funding yang harus dicapai untuk secara spesifik dapat meningkatkan valuasi kita pada putaran bisnis selanjutnya. Dan yang terakhir pastinya jaga kesehatan keuangan. Ini merupakan nyawa dari startup itu sendiri. Demikian pembahasan kita kali ini dan ingat bahwa dana adalah darahnya para startup sehingga harus dikelola dengan baik ya. Dan demikian pembahasan kita tentang bagaimana strategi funding dan mendapatkan sumber modal sehingga dengan demikian kita bisa mengelola keuangan dan memastikan pertumbuhan startup yang berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.